di sebelah timur Provinsi Aceh dengan luas wilayah 262,41 km persegi. Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada 2 musim hujan dan musim kemarau yang terjadi secara acak. Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Kota Langsa, sehingga hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Sebentar lagi, tanggal 22 April akan kita peringati Hari Bumi. Sudah berapa tahunkah usianya? Sekitar 4,5 miliar tahun. Selama itulah bumi telah menopang semua bentuk kehidupan. Bumi yang semakin tua kini mulai rentah. Bumi mulai menderita menanggung beban pencemaran, polusi, kerusakan, dan perubahan. Sehingga belakangan banyak terjadi musibah khususnya di Kota Langsa, salah satunya banjir. Banjir menyelimuti Kota Langsa mulai beberapa tahun terakhir. Baru saja banjir terjadi di awal Januari 2021. Sungguh menjadi pertanyaan apa yang melatar belakangi permasalahan sehingga banyak hal buruk yang terjadi di alam? Salah satu jawabannya adalah ulah manusia. Lingkungan hidup merupakan kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Waktu ke waktu, kualitas lingkungan terus menurun dan memprihatinkan. Beberapa ulah manusia yang merusak lingkungan hidup, di antaranya yang pertama, penebangan hutan secara liar yang berdampak pada pemanasan global, penurunan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, menurunkan kemampuan hutan sebagai penahan air sehingga terjadi berbagai bencana alam. Yang kedua, pembuangan sampah dan limbah sembarangan berdampak pada pencemaran udara akibat pembakaran, merusak pemandangan, air sungai yang berwarna gelap dan berbau, meningkatkan penularan terjangkit penyakit, kualitas air bersih yang menurun, serta mendatangkan banjir mulai taraf rendah hingga tinggi. Pemerintah Kota Langsa dengan segala upaya memberantas serta melestarikan lingkungan hidup. Salah satunya dengan memprioritaskan tata ruang kota untuk mengubah wajah Kota Langsa. Dengan membuat tempat wisata hutan mangrove, taman hutan kota dengan tujuan untuk mengurangi penebangan hutan, memperasri taman stasiun, serta taman bambu runcing untuk menjadi taman ramah anak. Menjaga kebersihan kota dari segala sisi serta agenda gotong royong rutin bulanan terus digalakkan, sehingga atas kerja keras pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup, pada tahun 2016 pemerintah Kota Langsa berhasil meraih Piala Adipura Buana, serta di tahun yang sama Kota Langsa menjadi juara 1 penanaman pohon tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrin Tahir, SE, jabatan sebagai Sekretaris Gampung Tualang Tengah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kondisi Gampung Tualang Tengah, saya lahir di Tualang Tengah pada tahun 1968. Perkembangan dari zaman ke zaman, dari dulu
perubahan sekarang karena di Tualang Tengah sudah merupakan kawasan yang ramai penduduk, sehingga banyak pendirian rumah-rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga perubahan kondisi cuaca yang saya rasakan sampai saat ini, dari dulu keadaan sejuk, sekarang agak cuacanya kondisinya panas dan gerah karena kekurangan tumbuh-tumbuhan disebabkan oleh banyaknya perkembangan kampung dengan pendirian bangunan dan rumah-rumah masyarakat. Kalau untuk masyarakat kita, karena kita hidup di Tualang Tengah ini orangnya homogen, ada juga yang beberapa masyarakat yang tidak mempedulikan kondisi lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Sedangkan kami dari aparat desa melalui kepala dusun sering mengajukan supaya kepada masyarakat membuang sampah pada tempatnya, tetapi ada juga masyarakatnya yang tidak menghiraukan himbauan kami. Kami dari aparat desa dalam menjaga lingkungan hidup, yang pertama kami setiap per bulan ataupun 2 bulan sekali kami rutin melaksanakan gotong royong di lingkungan untuk pelestarian lingkungan. Kami menganjurkan juga supaya menanam pohon-pohon di sekitar rumah masyarakat, serta kami dari perangkat desa apabila ada pohon atau tumbuhan yang agak mengganggu kondisi keselamatan masyarakat, kami potong yang menggunakan anggaran dana desa. Saran saya kepada seluruh masyarakat Kota Langsa, kita sebagaimana Bapak Wali Kota menjaga lingkungan dengan hijaunya taman-taman di Kota Langsa. Saya menganjurkan kepada masyarakat Kota Langsa, jagalah kelestarian lingkungan hidup masing-masing dengan menanam pohon yang bermanfaat, serta buanglah sampah pada tempatnya, sehingga kondisi lingkungan kita menjadi sehat dan asri. Dari beberapa dampak kerusakan lingkungan hidup atas dasar perbuatan manusia, mari sadar bahwa agama dan lingkungan hidup adalah dua hal yang memiliki hubungan erat, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dukunglah pemerintah kota maupun pemerintah kampung dalam hal melestarikan lingkungan hidup. Ingatlah, anak cucu kelak juga ingin merasakan indahnya alam merangkul manusia. Saya Frizga Nata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.